Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ucapkan untuk anak-anak Ustazah yang masih mau menyimak video pembelajaran Ustazah. Pembahasan kita di video kali ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk bahasan spesifiknya adalah tentang manfaat dari tidur. Nah, anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika tidak tidur? Pasti ada perasaan pusing ya, kepalanya bisa terasa pusing. Nah, jadi tidur itu merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup. Orang yang tidur dalam keadaan tidak sadar, hanya jantungnya masih berdenyut dan paru-parunya masih bernapas. Dalam tidurnya, manusia terus mengalami perubahan sikap badan dari satu posisi ke posisi lainnya. Selain itu, orang yang sedang tidur itu tidak bisa merasakan peristiwa di sekitarnya. Ia tidak bisa merasakan waktu yang ia lalui. Nah, jadi anak-anak, tidur itu merupakan istirahat yang paling baik. Pada saat tidur, otot dan pikiran juga istirahat. Dengan tidur yang cukup, tubuh akan merasa segar dan bugar kembali. Namun jika kurang tidur, maka tubuh akan merasa lemah, lesu, mengantuk, kurang bersemangat, dan mudah terserang penyakit. Nah, menurut aturan kesehatan itu, kebutuhan tidur anak-anak adalah 8 sampai 10 jam dalam sehari. Sedangkan untuk orang dewasa, kebutuhan tidurnya adalah 6 sampai 8 jam dalam sehari. Manusia itu membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Agar apa? Agar mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka selanjutnya. Selain itu, tidur juga merupakan kelemahan kita anak-anak ya, karena manusia itu masih membutuhkan istirahat. Lain halnya dengan Allah yang tidak butuh tidur dan tidak butuh hal-hal lainnya ya, karena Allah itu maha perkasa, Al-Aziz, dan maha mengawasi. Ar-Raqib, Masya Allah. Jadi anak-anak, tidur itu juga ada adab-adabnya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum tidur. Apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan atau adab-adab yang harus kita lakukan saat ketika hendak tidur? Yang pertama adalah kita harus membersihkan dulu badan kita sebelum pergi tidur. Bersihkan tangan, kaki, muka, dan juga gosok gigi ya sebelum tidur. Kemudian yang kedua adalah ketika badan kita sudah bersih, kita harus membersihkan tempat tidur. Nah, kalau sunnahnya itu mengepakkan selimut ya sebanyak 3 kali dan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika hendak tidur itu kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar agar saat tidur badan kita bisa terasa nyaman. Yang kelima adalah mematikan lampu. Nah, ini merupakan salah satu sunnah ya, mematikan lampu. Dan selanjutnya adalah berdoa sebelum tidur. Jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur. Kemudian yang keenam adalah tidurnya harus miring ke kanan. Yang kedelapan, saat hendak tidur, kita dianjurkan untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita seharian ini. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah
dalam waktu kita hendak tidur, kita juga dianjurkan untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang mungkin sudah berbuat salah kepada kita pada hari ini. Nah, seperti itu anak-anak. Misalnya ada teman yang berbuat salah kepada kalian hari itu, maafkanlah dia ketika kalian hendak tidur. Karena ini ada sebuah cerita sahabat ya anak-anak ya. Beliau itu tidak memiliki amalan yang khusus ibadahnya. Misalnya sholat malamnya juga biasa. Kemudian amal-amal lainnya itu biasa seperti orang-orang normal biasanya. Tidak ada sesuatu yang spesial lah. Tetapi ada satu kebiasaan yang membuat ia dijamin masuk surga. Apa itu? Karena ia selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya sebelum ia tidur. Masya Allah, itu luar biasa ya anak-anak ya. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah di pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima adalah tentang pergi ke taman kota. Pergi ke taman kota ini adalah cerita dari Salman, Jono, dan Tigor yang sedang berjalan di pinggir trotoar menuju taman kota. Tiba-tiba ada mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan knalpotnya. Salman, Jono, dan Tigor napasnya seakan tercekat. Mereka bertiga serentak batuk-batuk sambil menutup hidungnya karena bau asap yang menyengat. Jika begini caranya, rusaklah paru-paru kita, ujar Jono. Salman ikut berkomentar, inilah yang dinamakan polusi udara atau pencemaran udara. Asapnya bisa mengganggu pernapasan kita. Tanpa terasa, sampailah mereka di taman kota yang sejuk dan nyaman. Banyak pohon rindang yang membuat suasana menyegarkan. Ada tanaman bunga dan tempat bermain. Salman, Jono, dan Tigor menghirup udara sepuasnya sambil berkata, Alhamdulillah segarnya. Salman, bernapas itu apa sih? Tanya Tigor. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali, jawab Salman. Apakah cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda? Tanya Jono sambil menghirup udara segar di taman. Iya John, manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit, contohnya adalah cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang, contohnya berbagai jenis ikan. Bahkan tumbuhan juga bernapas. Udara masuk melalui tumbuh-tumbuhan melalui daun. Jelas Salman sambil tersenyum. Mereka kemudian bermain sepuasnya di taman kota. Pengunjung taman kota sangat beragam, dari yang sudah tua hingga keluarga muda dengan bayinya. Anak-anak kecil berlarian sambil bermain bola. Ada juga yang sedang menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah. Banyak juga yang berolahraga lari pagi bersama teman-teman sebaya. Semua tampak gembira, Masya Allah. Jadi anak-anak dari bacaan tadi bisa kita ketahui bahwa ternyata suasana yang kita hadapi, udara, ada saatnya udara itu terasa bersih dan segar. Misalnya ketika kita berada di bawah pohon yang rindang,
Kemudian di pagi hari, nah itu Masya Allah bersihnya udara pada pagi hari. Jadi lebih terasa segar pada saat pagi hari. Dan juga ada udara kotor anak-anak. Seperti kalian lihat di gambar, kalau kalau di Pontianak itu ada namanya musim kabut asap ya anak-anak ya. Tentu kalian ingat tahun-tahun sebelumnya kita mengalami eh, musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita dengan diberikannya udara atau asap. Nah, itu sebenarnya juga akibat dari ulah-ulah manusia itu sendiri anak-anak ya. Karena ada asap itu karena pembakaran lahan liar yang ujung-ujungnya juga susah untuk dipadamkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus syukuri udara yang segar itu juga merupakan rahmat Allah yang sangat besar untuk kita sebagai manusia. Bayangkan ketika kabut asap kemarin itu napas kita itu terasa sesak, tidak bebas sepertinya bernapas. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur Allah memberikan udara yang bersih, udara yang segar untuk kita ya. Jadi manusia dan makhluk hidup lainnya itu sangat membutuhkan udara bersih. Udara bersih dapat kita rasakan saat pagi hari misalnya sambil berolahraga. Udara yang tidak bersih akan menyebabkan polusi udara. Akibatnya pernapasan terganggu, batuk-batuk, dan terasa pusing. Jadi jagalah udara agar senantiasa bersih ya anak-anak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat ke-41. Memperhatikan ayat di atas, maka sebagai manusia kita harus menjaga kelestarian alam ini agar tetap terjaga dan seimbang. Salah satu caranya dengan menjaga udara tetap bersih dengan mengurangi polusi udara dan polusi lainnya. Terima kasih Ustazah ucapkan untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.